sembahyang dari bahagian tempat sholat. Jadi semalam sudah kita bahas apabila sembahyang di WC atau sembahyang di kamar mandi atau sembahyang di kandang atau sembahyang di kuburan dan yang lain sebagainya, itu makruh. Sudah kita bahas semalam. Kemudian bagian yang kedua yaitu adalah makruhatun min nahiyati halil musalli. Yang dimakruhkan dari jihad keadaan orang yang sembahyang. Apa keadaan orang sembahyang ini dimakruhkan kan ada? Kita harus sembahyang. Apa sembahyang kita ini makruh kan ada? Yang pertama mujarsidin as-shalah haqinan. As-shalatu haqinan. Sembahyang dalam keadaan haqinan. Apa itu haqinan? Ai huwa alladhi yudafi'ul baul. Yaitu adalah orang yang menahani bekami. Orang ini hendak bekami. Sebelum sembahyang itu hendak bekami, cuma ditahaninya malam-malam jadi para komat sudah. Lalu ditahaninya sembahyang. Allahu Akbar sembahyang. Ini makruh. Menahani hendak bekami ini makruh hukumnya. Kenapa? Karena ini dapat menyebabkan lagi sembahyang hilang khusyuk. Lagi nyaman-nyaman sembahyang, sakit hari-hari hendak menaruh kami. Imam ini lawasnya jadi imam, bungulnya imam ini ya berlambat. Sudah kalau khusyuk sembahyang menyambat imam mau pulang. Jadi bila hendak kami akan dulu sebelum sembahyang kami akan dulu tuntung bujur tuntung kami. Biar aja masuk ke bapak juga. Yang penting sembahyangnya kita ada dalam keadaan makruh. Jadi makruh tadi orang yang sembahyang menahani hendak bekami. Berbeda halnya kita sebelum sembahyang belum qomat kedatangan bekami kada. Lalu waktu sembahyang Allahu Akbar serakaat kada hendak bekami, 2 rakaat tengah ada hendak bekami. Siapa ini? Nah ini kita disuruh menahani. Bilanya waktu sembahyang ada hendak bekami, ini kita ditahan. Tapi amun sebelum sembahyang kita nih hendak bekami kita tahani. Nah ini yang dimakruhkan itu. Yang kedua, as-shalatu hatiban. Sembahyang dalam keadaan hatiban. Tadi itu haqinan. Ini hatiban ulang. Hakiban ini huwa alladhi yudafi'ul ghair. Orang yang menahan hendak bahira. Baru sakit sudah. Apalagi bocor orang yang bahiraan. Lalu kolernya nih, koler ke WC. Dan waktu sembahyang masih luas. Kolernya ke WC. Ujarnya malam-malam sayang batal wudu. Lalu ditahaninya Allahu Akbar. Nah ini sama aja juga ya tadi makruh hukumnya. Bus ya lagi sembahyang. Nah, gelisah murid ke kanan ke kiri buka. Gila tuntung imam meja. Lalu sudah tahan lagi nih. Tepalu-palu sudah menahani mengapit tuh. Tak keluar lalu orang sudah menahani Ini makruh hukumnya. Hakiban. Makruh hukumnya menahani hendak bahira. Sama tadi juga berbeda keadaannya apabila inya sudah sembahyang lalu sakit paru, namanya orang bahiraan. Pas hari itu tak ada bahiraan sidin. Sebelum sembahyang bahira sudah hajar sidin. Cuma pas sembahyang sakit pulang baru. Nah maka ini disuruh menahan. Bilanya kata kau lagi menahan, bebatal aja sudah daripada terbahira di situ. Jadi yang kedua, makruh sembahyang dalam keadaan menahani paru, menahani hendak bahira. Yang ketiga, as-shalatu haziqan. Ini sama aja nih kurang lebih. Huwa alladhi yudafi'ur rih, yaitu adalah orang yang sembahyang dalam keadaan menahani kantun. Yang tadi itu hendak bahira, ini menahani kantun pulang. Paru disakit sebelum sembahyang. Malam
jadinya batal nih. Hendak wudu bapacul-pacul pula jadinya. Koler wudu nih. Lalu ditahaninya hendak bekantut itu. Nah sama ini makruh hukumnya. Dan hukumnya sama juga. Kalau ini di pertengahan sembahyang, lalu tiba-tiba sakit paru, hendak bekantut. Nah ini karena bapak kita tahani, namun kawat. Asalnya kalau waktu sujud, nah batal sembahyang. Jadi jangan sampai keluar waktu sembahyang itu bilanya hendak menahan silahkan. Apabila datangnya hendak bekantut tadi pas pertengahan sembahyang. Tapi amun sebelum sembahyang ditahaninya hendak bekantut tadi, lalu hilang takbiratul ihram Allahu Akbar karena sakit paru. Rakaat pertama waktu ruku datang pulang anginnya hendak keluar, bebas sana aku angin ditunjul-tunjulnya mengapit menahani waktu ruku tidak sujud menahan. Nah ini makruh hukumnya karena menahannya mulai sebelum sembahyang. Yang keempat as-salatu haqiman, sembahyang dalam keadaan haqiman. Haqiman itu huwa alladhi yudafi'ul qawla wal ghaib, yaitu adalah orang yang menahani hendak bakami lawan hendak bahira double. Nang sebuting aja makruh apalagi nang dua ini nyata sudah makruhnya. Hukumnya jelas itu sudah tadilah sama aja. Empat ini sama apabila orang menahani hendak bakami, hendak bahira, hendak bakantut atau hendak bakami lawan bahira-bahiranya, ini makruh apabila ini sembahyang. Makruh ini apabila kita menggawi sembahyang itu maka pahalanya kada. Kada pahala sembahyang kita. Salah sembahyangnya, sembahyang sah. Kada batal sembahyangnya, cuma pahalanya kada. Nah itu apabila kita menggawi makruh akibatnya tadi. Yang kelima, as-salatu ta'ifan lit-ta'amil 'adir in wasi'al waqti. Yang kelima, sembahyang ta'ifan, as-salatu inya sembahyang ta'ifan lit-ta'am, rindu benar lawan makanan. Ta'ifan itu rindu hendak benar makan, parut lapar benar sudah. Parut lapar hendak makan, lit-ta'amil 'adir, dan makanannya ada, siap sudah. Lalu jadinya misal menghadap isya, parut lapar, parut lapar, makanan siap sudah. Siap sudah makanan, tinggal bismillah suap gitu aja lagi. Lalu orang adzan, jadinya kayak apa nih? Makankah dulu? Sembahyang kah? Nah, di sini in wasi'al waqti, amunnya waktu masih luas, makruh sembahyang dulu. Kenapa? Qaddimil asya qabla isya, ujar baginda Rasulullah. Dahulukan asya, makan malam, sebelum melakukan sembahyang isya. Jadi dahulu akan makan, barang sesuap dua suap kah? Apa tetambah kepuhunan ngejar orang itu? Tetambah kepuhunan makan dulu, barang sedikit tidak apa-apa, supaya menggugurkan kemakruhan tadi. Daripada pian sembahyang parut lapar, makanannya tadi lapar aja, keciuman baunya aja, mahayal makanan aja lagi. Lalu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pikirannya makanan aja. Ini habis isya ini makan, dinanya siap sudah, iwak bakar pakai apa? Pakai cacapan berasam, macam-macam hayalan pokoknya makanan dan nyaman. Nah ini makruh hukumnya apabila kita sembahyang dalam keadaan yastahi ta'am, hendak makan dan makanannya sudah siap dan waktunya masih luas. Ini catatannya waktu masih luas. Amun waktunya sudah mepet, biar lapar kayak apa aja biar dahulu akan sembahyang. Misal guring habis isya atau habis maghrib tadi berapa kita guring? Terbangun jam 4
lapar bangun guring nih, belum makan malam, jam 4 terbangun, subuh setumat lagi nih. Ya Pak, dahulu akan makan kan dulu sembahyang isya kan dulu. Maka dahulu akan sembahyang isya hanya makan. Jadi amunnya waktu masih luas, makruh kita sembahyang dalam keadaan lapar. Dan apabila makanannya sudah siap. Amun parut lapar, waktu masih luas, makanannya ada, apa nak hendak dimakan? Ini bilanya ada makanannya. Bila makanannya ada, duit ada, bahaya lagi sudah. Dahulu akan sembahyang sudah. Karena makanan yang ada belum siap dan waktunya masih luas. Tapi amunnya waktu sudah makanannya ada, waktu masih luas, makruh ya sembahyang. Makan dulu akan makan. Ini 5 sudah yang dimakruhkan dalam keadaan apabila kita sembahyang dalam keadaan itu. Yang keenam, as-salatu hafizan wa huwa labisul khuffid dayyiq. Yaitu sembahyang dalam keadaan hafizan. Hafizan ini orang yang sembahyang memakai khuf. Oh, di sini belum dia pembahasan khuf lah. Jadi khuf ini biasa dipakai di musim dingin. Khuf itu terbuat dari kulit yang mana batis kita kadang kelihatan. Amun dicontohkan kira-kira kayak sepatu boot. Sepatu boot kan? Cuma sepatu boot itu keras. Amun khuf ini lamah kayak kaos, cuma terbuat dari kulit. Amun kaos batis kan banyu apabila titik ke situ merasap. Tapi amun khuf ini banyu amunnya titik karena merasap. Soalnya ini terbuat dari kulit. Keringat membawakan ada di rumah. Jadi khuf ini dipakai biasa di musim dingin. Biasa supaya ada kedinginan waktu kita berwudu, apabila kita memakai khuf dalam keadaan suci. Ini kita wudu dulu, tuntung wudu hanya memakai khuf. Kita pakai khuf tadi. Setelah memakai khuf itu lalu berkantut atau tergantung bini atau sesuatu yang membatalkan wudu kita. Lalu kita berwudu dan masuk waktu zuhur. Berwudu kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, batis pak. Boleh bagi orang yang memakai khuf, cukup baginya ambil banyu paling di atasnya. Paling di atas batis tadi ya. Kada dibasuh lah, kada usah. Ini khuf. Dan khuf ini biasa dipakai di musim dingin. Seandainya yang memakai di musim dingin atau di musim panas, kada masalah. Baik di Arab atau di sini yang memakai khuf tadi, lalu dipalingnya atasnya, maka wudunya sah. Itu khuf. Nah lalu inya memakai khuf ini, tapi khufnya kehalusan, sempit, sasak bahasa kita, makruh hukumnya. Kenapa? Karena pacang mengganggu khusyuan sembahyangnya. Coba kan pian pakai sepatu sempit, kira-kira ya Pak, sakit batis kalau lah. Kada khusyuk lagi sembahyang, pikiran tuh hendak memacul aja sudah, menyakiti batis. Nah ini khuf. Jadi khuf ini apabila kita kehalusan nomornya, maka sempit. Nah amunnya kita memakai khuf dalam keadaan sembahyang, ini makruh. Kalaunya khufnya sempit, tapi amunnya pas, tidak ada masalah. Yang ketujuh, as-salatu ghobbanan. Sembahyang dalam keadaan marah. Sarik lawan orang atau sarik lawan bini, misal disuruh kremasi atau bini lambat menyiapkan apa-apa, sarik. Ujarinya ingat, amunnya sarik dalam keadaan berdiri, dibawa duduk supaya kada amunnya sarik dalam keadaan duduk, bawa berabah. Amunnya sarik dalam keadaan berabah, masihnya sarik, bawa bulu. Masih sariknya lagi, bawa sembahyang. Nah, amunnya sembahyang dalam keadaan sarik tadi, maka makruh hukumnya. Amunnya kayak kita di sini Pak ya Pak, lagi sembahyang katakan abut. Karena sariknya lelah dalam hati ini,
Siapa nih? Abut nih, mengganggu aja. Mungkin kita masuk. Jadi as-shalatu ghadbanan. Ini syariknya tadi sebelum sembahyang. Biasanya kau orang nyari-nyari. Umumnya ada dia yang pasti jangan dikurung. Orang marah aja baca Fatihah apa. Jadi tadi as-shalatu ghadbanan. Amunnya sembahyang dalam keadaan syarik makruh sembahyangnya. Tuntunkan dulu syarik tadi, ampihakan syarik dulu. Hanya sembahyang. Makanya kita apabila waktu syarik itu dalam keadaan berdiri disuruh berduduk. Amunnya berduduk disuruh berapa? Masih syarik ya? Disuruh berapa? Amun masih syarik juga berapa nih? Bawa wudhu. Kenapa? Karena syarik itu bisikan dari syaitan, panas. Orang syarik itu pasti panasnya. Makanya dibawa wudhu supaya apinya tadi mati, supaya padam. Nah jadi as-shalatu ghadbanan, sembahyang dalam keadaan syarik. Yang kedelapan as-shalatu muttabi'an, sembahyang dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Ini misal sembahyang Allahu Akbar, lalunya sembahyang gini mengangkat kedua tangan, makruh hukumnya. Bahkan ada juga ulun takuni jarulun mengangkat kedua tangan ini maksudnya kayak apa? Apakah orang yang sembahyang ini makruh juga? Iya Jarsidin, makruh juga. Ulun takuni Syekh semalam. Jarulun maksud dari muttabi'an ini, mengangkat kedua tangan ini, apakah hanya sembahyang kayak ini atau kayak ini? Ujar Sidin pokoknya bila mengangkat kedua tangannya tinggi pada batasannya makruh. Kan ada orang sembahyang Allah, siapa sembahyangnya? Allahu Akbar. Nah makruh hukumnya nih. Dan atau kecuali waktu kunut. Waktu kunut seandainya mengangkat kedua tangan tinggi kayak ini, gak ada masalah. Kadang dimakruhkan. Tetapi selain kunut, ini mengangkat kedua tangan, misal takbirnya Allahu Akbar, misal makruh hukumnya. Jadi mengangkat kedua tangan makruh hukumnya. As-shalatu na'isan. Nah ini banyak keringatan ini. Sembahyang dalam keadaan mengantuk makruh hukumnya. Kenapa? Karena takutannya waktu membaca sasat pendek bisa menghayal apa sambil nah jadi bilanya mengantuk jangan sembahyang dulu, baudu bujur-bujur, masih ngantuk juga puncak mata tuh sigarakan, bawa buka-buka kah, bawa apa kah supaya sigar. Jangan sembahyang dalam keadaan ngantuk. Amun sembahyang dalam keadaan ngantuk, takutannya bacaan kita sasat. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi subuh nih biasanya, subuh imamnya membaca suratnya tepanjang dan bacaan imamnya gemet. Jadinya nih kata pikir danggaran imam nih. Atau bacaan imam kenyamanan, bagus suara imam nih, mahayat ya isidina, bijim-bijim mahayati. Itu unggul. Nah ini makruh hukumnya, makruh sembahyang dalam keadaan menghantung. Yang ke-10 as-shalatu mutanaddiman lirrajul wa mutanaddiman lil mar'ah. Sembahyang dalam keadaan menutup muka dan tertinggal dua mata yang terbuka bagi laki-laki, wa mutanaddiban lil mar'ah, dan memakai niqab atau memakai cadar bagi perempuan. Ya balik. Jadi as-shalatu mutanathtiman, sembahyang mutanatthim itu yaitu adalah orang
menutup muhanya bagi laki-laki. Wa mutanabbiban, dan memakai niqab, memakai cadar, lil mar'ah, bagi perempuan. Mutalatib ini biasa orang Arab itu syal ini diulahnya kayak bolang. Diulahnya bolang, mbah tuh coba tes. Jadi diulahnya bolang, misal diulahnya bolang gini. Habis diolah bolang itu ditutupakannya ke muha. Nah, ditutupakan ke muha. Diolah kayak bahan apa? Teroris tuh nah. Nah, ditutupakan ke muha gini. Makruh ini hukumnya apabila sembahyang ini. Dan termasuk juga cadar bagi bibinian. Bibinian pakai cadar menutup muhanya waktu sembahyang makruh. Dan lelakian memakai, ini kan masker. Nah, munnya pakai masker, kalau kita disuruh pakai masker, kita ini kan banyak ada pasien bang di sini. Disuruh pemerintah pakai masker, maka kemakruhan tadi hilang. Kalau karena itu disuruh. Dan apabila misal di tempat itu ada yang kena COVID atau virus atau apa, maka kita pakai masker tidak ada masalah. Tapi yang pun di tempat situ karena ada masalah apa-apa, kada ada apa-apa, kita pakai masker. Nah, maka ini kena hukum makruh tadi. Dan bibinian tadi memakai cadar lah, makruh juga menutup muhanya. Atau pakai masker makruh juga. Kenapa? Karena bibinian ini disuruh membuka muha waktu sembahyangnya. Makruh bagi bibinian menutup muhanya. Dan perlu kita perhatikan, bibinian, batasan aurat bibinian di dalam sembahyang jami'u badaniha illa al-wajhi wal kafain. Ini sudah kita bahas, cuma perlu dijelaskan lagi, soalnya kadang teringat. Dan ini masalah penting. Bapak lambat sedikit lah. Tadi itu aurat bibinian di dalam sembahyang, di dalam mazhab Imam Syafi'i, seluruh anggota tubuhnya kecuali muha dan telapak tangan. Ini mazhab Syafi'i yang kita bahas, mazhab Syafi'i. Kecuali seluruh anggota badannya kecuali muha dan telapak tangan. Dan semalam waktu pembahasan wudu, kalau buat pian masih ingat batasan muha dari mana sampai mana? Batasan muha dari tempat tumbuh rambut kebiasaan sampai ujung dagu secara memanjang, dan melebar dari pasak telinga sampai pasak telinga sebelahnya. Ini batasan muha. Nah, jadi amunnya bibinian memakai mukena, ini misal mukena, lalu bibinian memakai mukena seini. Nah, memakai pas di sini, kira-kira terbuka ada, melewati batas ya. Batasnya tadi apa? Dari tempat tumbuh rambut, dari atas ini, tak misal tutup sidin, sampai ujung dagu. Ya kalau lah. Ini perlu kita perhatikan, gesen bini kita, gesen anak kita, gesen kuitan kita. Kita perhatikan, kita jelaskan. Masih banyak ulun lihat di tempat-tempat lain orang sini bang, orang sana cuma pindah ke sini. Jadi di tempat-tempat sembahyang di masjid-masjid itu sebagian bibinian masih memakai mukena ini, masih belum paham. Kenapa? Karena ini sudah termasuk aurat. Jadi kalau memakai mukena pas di sini, ngalih ya, sasak.
kemukakan sekali. Nah, nyaman nampian. Hendak bekuciak bengangagan lagi apa aja kada terkait lagi. Jadi makainya di bawah dagu tadi. Jangan ke sini. Ini masuk bulu sudah. Karena bibinian kebiasaan pakai jilbab. Biasa pakai jilbab, mandaknya di sini. Lalu waktu sembahyang juga diandak di sini tadi. Atau waktu sembahyang mukenanya longgar. Nah, longgar kayak ini. Kelihatan. Ini penting biasanya bibinian. Amun kelihatan pian ini longgar mukena pian, pisiti Bang. Nukar apa? Cuk baju. Nukar cuk baju nah. Pasang. Jangan sampai dilihatakan longgar. Kadang di TV-TV itu biar lihat mana sinetron-sinetron tuh. Mesti sembahyang noh. Doanya mustajab langsung. Cuma aurat terbuka. Longgar bukannya. Nah jadi ini perlu kita perhatikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. As-salatu makshufa ra'si wal mankib. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bertaubat kepadanya, hamba yang selalu bersyukur kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin, dan kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin yang istiqamah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadihi wa ala kulli man bihi sallallahu